Warung nasi pecel itu dulu tak pernah sepi, bahkan sebelum subuh. Tapi sejak satu malam warung itu tutup mendadak, satu anak hilang tanpa laporan dan nama pemiliknya jadi pantangan. Di Sidoarjo, orang percaya ada rasa pecel yang dibayar bukan dengan uang, tapi dengan nyawa. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Aku masih ingat betul, pagi pertama kali warung itu terasa janggal. Subuh belum benar-benar selesai, azan masih menggantung di udara, tapi antrian sudah mengular di depan warung nasi pecel Bu Marliah. Lampu bohlam kuningnya menyala redup, menyinari panci besar yang mengepul pelan, dan bau kacang yang disangrai itu entah kenapa terlalu tajam, terlalu menempel di hidung. Bukan pecel biasa, seperti ada rasa lapar yang bukan datang dari perut, tapi dari kepala. Orang-orang datang tanpa banyak bicara. Ada yang baru pulang kerja malam, ada yang belum sempat cuci muka. Wajah mereka datar, tapi langkahnya cepat, seolah takut kehabisan. Padahal warung itu tidak pernah kehabisan. Sejak Bu Marliah membuka lapaknya, kata orang, sambalnya selalu cukup, selalu ada. Bahkan saat harga kacang naik dan pedagang lain mengeluh, warung pecel itu justru makin ramai. Aku duduk di bangku panjang, menunggu piringku diisi. Tanganku dingin, padahal udara pagi biasa saja. Dari dapur kecil di balik gerobak, terdengar suara cobek dipukul pelan. Ritmenya teratur, seperti orang membaca doa, tapi disamarkan. Aku melirik ke arah Bu Marliah. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi senyumnya lebar dan dipaksakan. "Pecal satu ya, Mas?" katanya padaku. Suaranya halus, hampir seperti berbisik. Aku mengangguk. Saat sambal disiramkan ke atas sayur, dadaku mendadak sesak. Bau amis itu muncul lagi, samar tapi jelas. Aku menelan ludah. "Bu," kataku pelan, "ramenya dari jam berapa ini?" Bu Marliah tidak langsung menjawab. Tangannya tetap bekerja, menyendok sambal dengan takaran yang anehnya selalu pas. "Dari sebelum subuh," katanya akhirnya. "Orang-orang suka makan pagi." Aku hampir tertawa, tapi tidak jadi. Di belakangku seseorang menggerutu lirih. "Setiap hari juga begini." Warung ini dulu tidak seperti ini, aku tahu. Dulu cuma lapak kecil di pinggir jalan desa Sidoarjo. Pembelinya yaitu-itu saja. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, seolah ada magnet yang menarik orang datang. Bahkan yang katanya tidak suka pecel pun mendadak mampir. Ada yang bilang rasanya bikin nagih. Ada juga yang bilang kalau sudah makan sekali, besok pasti balik lagi, entah sadar atau tidak. Aku mulai menyuap. Rasanya terlalu sempurna. Lidahku seperti ditarik untuk terus mengunyah. Saat itu juga aku mendengar suara kursi diseret dan seorang bapak paruh baya duduk di sampingku. "Mas baru pertama?" tanyanya. "Iya," jawabku. Bapak itu tersenyum miring. "Hati-hati, pecel Bu Marliah ini bukan pecel sembarangan." Aku menoleh tapi dia sudah berdiri dan pergi. Piringnya bersih tak bersisa. Aku melanjutkan makan dengan perasaan aneh. Setiap suapan membuatku hangat, tapi di belakang kepala ada rasa dingin yang tidak mau hilang. Aku memperhatikan sekitar. Tidak ada yang berbincang. Semua makan cepat, fokus, seperti sedang menyelesaikan sesuatu yang penting. Dari balik dapur, aku mendengar suara Bu Marliah batuk kecil. Batuknya kering, seperti orang yang menahan tangis. Sesaat kemudian, suaranya terdengar lirih, hampir tidak terdengar oleh siapapun selain aku. "Sebentar lagi ya, Nak." Aku berhenti mengunyah. Aku yakin itu bukan ditujukan padaku. Aku menyelesaikan makan dan berdiri. Saat membayar, tanganku bersentuhan dengan tangan Bu Marliah. Dingin, terlalu dingin untuk pagi hari. Dia menatapku lama sekali, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya hanya membentuk senyum yang kaku. "Besok mampir lagi," katanya. Aku tidak menjawab. Aku melangkah pergi dengan dada berdebar, tapi anehnya beberapa langkah dari warung itu, perutku kembali terasa lapar. Aku menoleh ke belakang. Antrian tidak berkurang, bahkan bertambah. Di kejauhan aku melihat seorang ibu bertanya pada tetangganya, "Warung Bu Marliah buka terus ya?" "Iya," jawab yang ditanya. Katanya sejak suaminya meninggal,
warung itu nggak pernah benar-benar tutup. Aku berjalan lebih cepat. Bau sambal masih mengikuti, menempel di baju, di rambut, di pikiran. Dan entah kenapa, di sela bau kacang itu aku seperti mencium sesuatu yang lain. Bau yang lebih pekat. Bau yang mengingatkanku pada bisi basah dan tangisan yang ditelan malam. Pagi itu aku tahu satu hal. Warung pecal Bu Marliah memang tak pernah sepi sejak subuh. Tapi bukan karena orang lapar, melainkan karena ada sesuatu di dalam warung itu yang selalu menunggu untuk diberi makan. Malam di pos ronda itu sebenarnya biasa saja. Angin lewat pelan, membawa bau sawah basah dan asap rokok murahan. Jam dinding sudah lewat tengah malam, tapi mata kami masih terbuka, duduk melingkar di bangku kayu yang catnya mengelupas. Tidak ada yang benar-benar ingin bicara, sampai salah satu dari kami menyebut nama itu, pelan, nyaris seperti salah ucap. Bu Marliah. Suasana langsung berubah, bukan sunyi, tapi berat, seperti ada sesuatu yang jatuh di antara kami, sesuatu yang tidak terlihat, tapi membuat dada menekan. Aku ingat betul, korek api di tangan Pak Darto sampai mati sendiri karena lupa disedot. "Kenapa nyebut nama itu?" katanya akhirnya. Suaranya dibuat santai tapi matanya gelisah. Yang pertama bicara cuma mengangkat bahu. Tiap subuh lewat sana, warungnya nggak pernah sepi. Orang-orang datang kayak kesurupan. Kami saling pandang. Nama Bu Marliah memang sudah lama jadi bisikan, bukan gosip terang-terangan. Lebih ke potongan cerita yang muncul dan hilang, berpindah dari mulut ke mulut tanpa pernah selesai. Di pos ronda, tempat orang jujur karena gelap, nama itu selalu muncul kalau obrolan mulai menyentuh hal-hal yang seharusnya tidak dibahas. "Aku pernah lihat dia di sini," ujar Pak Darto lagi. Kali ini lebih pelan. Malam Jumat, sendirian, berdiri di ujung jalan. Nggak belanja, nggak nyapa, cuma berdiri. "Ngapain?" tanyaku. Pak Darto menggeleng, kayak nunggu. Asap rokok menebal. Seseorang menambahkan kayu ke bara kopi. Api menyala sebentar lalu redup lagi. Aku bisa merasakan bulu kudukku berdiri, bukan karena dingin. Ada yang terkekeh, tapi tawanya dipaksakan. "Ah, paling cuma kebetulan, rezeki orang beda-beda." Rezeki iya, tapi caranya? Kalimat itu menggantung lama. Tak ada yang langsung menjawab. Semua tahu sebelum warung pecel itu ramai, hidup Bu Marliah biasa saja, bahkan cenderung susah. Tapi sekarang, uang mengalir deras, rumahnya diperbaiki, emas di lehernya makin tebal, dan yang paling aneh, wajahnya makin kosong. "Anaknya kemana sih?" tanya seseorang tiba-tiba. Pertanyaan itu seperti memecah bendungan. Semua mulai bicara bersamaan, tapi tetap lirih. Ada yang bilang disekolahkan jauh, ada yang bilang sakit, ada juga yang bersumpah pernah dengar suara anak kecil menangis dari arah warung, tepat sebelum subuh. "Itu mah perasaanmu aja," kata Pak Darto, tapi nadanya tidak yakin. Aku teringat perkataan Bu Marliah di warung pagi itu. Cara dia menatap, dinginnya tangannya, dan kalimat lirih yang bukan untukku. "Sebentar lagi ya, Nak." Kata-kata itu berputar lagi di kepalaku. Di pos ronda, jam dinding berdetak keras. Setiap detiknya terdengar jelas. Angin membawa bau aneh, seperti kacang gosong bercampur sesuatu yang asam. Salah satu dari kami spontan berdiri dan menutup jaketnya. "Kalau kalian gak percaya, coba aja lihat sendiri malam Jumat. Jangan beli, lihat aja." Tidak ada yang menertawakan ide itu. Kami semua tahu, ada hal-hal yang lebih aman untuk tidak dibuktikan. Pokoknya, malam Bu Marliah itu jangan disebut keras-keras, apalagi tengah malam. Kami mengangguk, satu persatu, seolah ada aturan tak tertulis yang baru saja disepakati. Nama itu cukup dibisikkan, cukup dipendam di dada. Terlalu berbahaya kalau diucapkan dengan suara normal. Malam terus berjalan. Obrolan pindah ke hal lain, tapi pikiranku tertinggal di satu titik. Di warung kecil yang tak pernah sepi sejak subuh. Di perempuan yang tersenyum tanpa cahaya di matanya. Dan di pos ronda ini, tempat nama Bu Marliah selalu kembali, berputar, seperti doa yang salah alamat. Dan aku sadar, selama nama itu masih dibisikkan di pos ronda, berarti masih ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang terus hidup,
selama warung itu tetap buka. Awalnya aku pikir semua cerita itu cuma dilebih-lebihkan. Namanya juga warung ramai. Pasti ada saja yang bilang rasanya beda, bikin nagih, bikin kangen. Tapi semua keyakinanku runtuh sejak hari itu. Sejak suapan pertama pecel Bu Marlia menyentuh lidahku untuk kedua kalinya. Aku datang lagi tanpa rencana. Kakiku seperti hafal jalan sendiri. Padahal pagi itu aku sudah sarapan di rumah. Perutku tidak benar-benar lapar, tapi ada dorongan aneh yang terus mendesak. Seperti ada suara kecil di kepala yang berulang-ulang berkata, "Cuma 1 porsi lagi." Warung sudah ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Wajah-wajah baru bercampur dengan pelanggan lama yang datang hampir setiap hari. Tidak ada yang tampak bahagia, tapi tidak ada juga yang mengeluh. Mereka makan dengan ekspresi serius, seolah sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Saat piringku tiba, aku langsung mencium baunya. Sambal kacang itu mengeluarkan aroma yang sulit dijelaskan. Gurih, manis, pedas, tapi di balik itu ada sesuatu yang menusuk. Bukan busuk, bukan amis sepenuhnya, tapi cukup membuat tengkukku mengeras. "Tambah sambalnya, Bu," ucap seseorang di belakangku. Bu Marliah tersenyum tanpa menatap wajahnya. "Bisa," katanya singkat. Aku memperhatikan tangannya. Gerakannya mantap, terlatih, tapi ada jeda aneh setiap kali sendok menyentuh sambal. Seperti dia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak kami dengar. Aku mulai makan, dan lagi-lagi rasanya membuatku berhenti berpikir. Lidahku seperti dikuasai. Aku tahu ini tidak masuk akal, tapi rasanya seperti ada kenangan yang ikut tercampur di sambal itu. Hangat, familiar, membuat dadaku sesak sekaligus tenang. Aku makan lebih cepat dari biasanya. Suapan demi suapan masuk tanpa sempat dinikmati. Saat piringku hampir kosong, baru aku sadar, tanganku gemetar. Di meja sebelah, seorang ibu muda tiba-tiba berhenti makan. Wajahnya pucat. Dia memegangi perutnya. Nafasnya terengah. Kok enek ya?" gumamnya. Temannya menepuk punggungnya. "Istirahat bentar, nanti juga pengen lagi." Kalimat itu diucapkan dengan nada bercanda, tapi anehnya terdengar seperti kepastian. Ibu itu mengangguk pelan, lalu melanjutkan makan. Aku menelan ludah. Ada yang tidak beres. Seorang bapak tua berdiri dari bangkunya, berjalan sempoyongan. Saat melewatiku, dia berbisik, "Kalau berhenti, rasanya sakit." "Apa, Pak?" tanyaku refleks. Dia tidak menjawab. Sudah keburu melangkah pergi, meninggalkan piring kosong yang licin, bersih, seperti tidak pernah terisi apapun. Aku mencoba berhenti makan. Sumpah, aku mencoba, tapi sendok di tanganku terasa berat kalau tidak diangkat. Ada dorongan kuat, seperti rasa takut yang samar. Takut kalau aku berhenti sekarang, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku menatap Bu Marliah. Kali ini dia menatap balik. Mata kami bertemu, dan aku melihat sesuatu di sana. Bukan kegembiraan, bukan keserakahan, tapi kelelahan yang dalam dan rasa bersalah yang tidak pernah diucapkan. "Rasanya enak kan?" katanya. Aku mengangguk, meski tenggorokanku kering. Kalau sudah cocok, biasanya orang susah lepas. Aku ingin bertanya, susah lepas dari apa? Tapi kata-katanya seperti menempel di lidahku, membuat pertanyaan itu tidak pernah keluar. Saat akhirnya aku berdiri dan membayar, pandanganku sedikit berkunang-kunang. Bau sambal masih menempel kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di luar warung, aku muntah kecil di selokan. Yang keluar bukan cuma sisa makanan, tapi cairan kental berwarna kecoklatan, baunya membuatku menutup hidung. Anehnya, setelah itu, aku merasa lega. Dan bersamaan dengan itu, rasa lapar kembali datang, lebih kuat. Aku terduduk di pinggir jalan, nafas memburu. Dalam kepalaku, satu pikiran muncul dengan jelas, jujur, dan menakutkan. Besok subuh,
aku harus kembali. Dan saat pikiran itu muncul, aku sadar rasa pecel Bu Marliah memang bikin ketagihan. Bukan karena rasanya terlalu enak, tapi karena ada sesuatu di dalamnya yang tidak pernah benar-benar mengenyangkan. Sesuatu yang justru membuat kita ingin kembali, lagi dan lagi, sampai logika pun menyerah. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, tapi ketika disadari, semuanya sudah terlanjur jauh. Anak perempuan Bu Marliah yang dulu sering terlihat duduk di bangku kayu dekat warung, kini seperti menguap dari keseharian. Padahal sebelumnya, tiap pagi dia selalu membantu ibunya, menyusun daun pisang, mengikat plastik, kadang menyapa pelanggan dengan senyum malu-malu. Namanya jarang disebut, seolah warga sengaja lupa agar tidak perlu bertanya lebih jauh. Awalnya, Bu Marliah bilang anaknya capek sekolah, lalu alasannya berubah jadi les pagi. Minggu berikutnya katanya anak itu dititipkan ke saudara. Alasan-alasan itu diucapkan ringan, terlalu ringan untuk sesuatu yang seharusnya membuat seorang ibu gelisah. Aku memperhatikan satu pagi, bangku kecil di sudut warung kosong. Tidak ada tas sekolah, tidak ada botol minum plastik yang biasa diletakkan di sana. Yang ada hanya kain lap terlipat rapi, masih lembab, seperti baru dipakai menghapus sesuatu. "Anaknya kemana, Bu?" tanyaku, mencoba terdengar biasa. Bu Marliah tidak menoleh, tangannya sibuk meracik sambal. "Di rumah?" jawabnya singkat. Jawaban itu aneh, rumahnya tidak jauh. Kalau memang di rumah, seharusnya anak itu masih terlihat sesekali. Tapi hari-hari berlalu, dan wajah itu tidak pernah muncul lagi. Suatu pagi, seorang ibu pelanggan lama berbisik padaku, "Kamu sadar nggak, anaknya sekarang nggak pernah kelihatan?" Aku mengangguk, katanya di rumah. Ibu itu mendengus pelan, "Rumahnya sering kosong." Kata-kata itu mengendap di kepalaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Setiap kali nama anak itu hampir disebut, Bu Marliah selalu memotong pembicaraan. Entah dengan tertawa kecil, entah dengan pura-pura sibuk. Dan sejak anak itu menghilang dari warung, Bu Marliah semakin sering menutup pintu dapur. Ada satu kejadian yang tidak bisa kulupakan. Malam Jumat, aku lewat depan warung. Lampu dapur menyala terang, lebih terang dari biasanya. Dari dalam terdengar suara seperti orang menahan tangis. Bukan tangisan keras, lebih seperti suara yang ditekan, dipaksa berhenti. "Bu," suara itu terdengar pelan, suara anak perempuan. Langkah kakiku terhenti. Aku berdiri di balik pohon, ragu antara mendekat atau pergi. Beberapa detik kemudian, suara Bu Marliah menyahut, lirih tapi tegas. "Diam, ibu lagi kerja." Setelah itu hanya suara cobek dan sendok yang saling beradu. Ritmenya tidak beraturan, seperti orang marah tapi kelelahan. Besok paginya warung buka seperti biasa, lebih ramai dari hari sebelumnya. Bu Marliah terlihat lebih rapi, wajahnya pucat tapi senyumnya utuh. Tidak ada tanda-tanda semalam ada apapun yang terjadi. "Anaknya sehat, Bu?" tanya seorang bapak sambil bercanda. Bu Marliah mensenyum lirih. "Sehat, cuma lagi nggak mau keluar." Tidak ada yang mentertawakan jawaban itu. Ada jeda aneh sebelum orang-orang kembali makan. Sejak malam itu, aku yakin anak perempuan Bu Marliah tidak sekadar dijauhkan dari warung. Dia dijauhkan dari mata orang-orang, dari pertanyaan, dari rasa iba, seolah keberadaannya justru menjadi gangguan bagi sesuatu yang sedang berlangsung. Dan yang paling membuatku tidak tenang, setiap kali aku makan pecel di sana, di sela rasa gurih sambal kacang, aku seperti merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang rapuh. Seperti ketakutan seorang anak yang dipaksa diam agar ibunya bisa terus melayani orang-orang lapar yang tidak pernah tahu apa sebenarnya yang mereka makan bersama nasi pecel itu. Perubahan paling mencolok justru terlihat dari uang. Datangnya tidak heboh, tidak diumumkan, tapi jejaknya ada di mana-mana. Mulai dari warung yang tadinya sempit, kini melebar ke samping, menelan lapak kosong sebelahnya. Bangku ditambah, tenda diganti yang lebih tebal, dan panci sambal yang dulu satu, kini berjajar dua, selalu penuh, selalu hangat. Orang-orang mulai menghitung-hitung dalam hati. Pecel segitu, seramai itu, tiap hari. Tidak masuk akal kalau uangnya tidak menumpuk. Dan benar saja, tak sampai setahun, rumah Bu Marliah berubah.
dari dinding papan yang catnya mengelupas menjadi tembok kokoh dengan pagar besi. Genteng baru, lantai keramik mengkilap. Bahkan ada mobil kecil terparkir di depan, sesuatu yang dulu hanya jadi bahan bercandaan warga. Rezekinya ngalir ya, kata orang-orang. Tapi kalimat itu jarang diucapkan dengan nada iri. Lebih sering dengan suara pelan, setengah heran, setengah was-was. Aku pernah lewat depan rumahnya saat siang bolong. Pekerja bangunan mondar-mandir, suara palu dan gerinda bersahutan. Bu Marliah berdiri di teras, memegang dompet tebal. Dia membayar tukang tanpa menawar, tanpa menghitung ulang. Wajahnya datar, seperti orang yang sedang menyelesaikan kewajiban, bukan menikmati hasil. "Bu, lancar banget sekarang," sapa salah satu tukang. Bu Marliah mengangguk. "Iya, alhamdulillah." Tapi ucapannya kosong. Tidak ada syukur di sana. Tidak ada senyum yang sampai ke mata. Warungnya pun ikut berubah. Dulu hanya melayani sampai siang, sekarang buka hampir tanpa jeda. Pagi, siang, bahkan kadang sore. Karyawan ditambah, tapi anehnya tidak ada yang bertahan lama. Satu-satu menghilang dengan alasan yang berbeda. Ada yang bilang sakit, ada yang mendadak pulang kampung, ada juga yang berhenti tanpa pamit. Aku sempat bertanya pada salah satu karyawan baru, anak muda yang wajahnya terlihat lelah padahal belum lama bekerja. "Capek ya? Rame terus?" kataku. Dia tersenyum kecut. "Capeknya bukan itu, Mas." "Terus apa?" Dia menoleh ke dapur, memastikan Bu Marliah tidak mendengar. "Kalau malam, bau sambelnya beda. Terus kadang kayak ada yang berdiri di belakang." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi esoknya anak itu sudah tidak ada. Semakin besar warungnya, semakin jarang Bu Marliah terlihat benar-benar hidup. Dia seperti bayangan yang sibuk mengatur semuanya, tapi jiwanya tertinggal di tempat lain. Setiap uang masuk, setiap bangunan naik, tubuhnya justru terlihat makin ringan, seperti terkikis sedikit demi sedikit. Ada satu sore, hujan turun rintik. Aku melihat Bu Marliah duduk sendirian di warung yang sudah kosong. Bangku-bangku tersusun rapi. Uang di laci masih tebal, tapi dia menatap lantai lama sekali. Tangannya gemetar. "Bu," panggilku pelan. Dia terkejut, lalu senyum cepat. "Lagi sepi, Mas." Aku hampir mengatakan warung sebesar ini tidak pernah benar-benar sepi. Tapi kalimat itu tidak keluar. Karena di matanya, aku melihat sesuatu yang bertolak belakang dengan semua yang dia punya. Ketakutan. Rumah dibangun, warung diperluas, uang datang tanpa henti. Tapi bersamaan dengan itu, ada yang perlahan menghilang. Kehangatan, kebisingan anak kecil, bahkan suara tawa Bu Marliah sendiri. Dan aku mulai paham, kekayaan yang datang ke warung nasi pecel itu bukan hadiah. Ia seperti aliran yang harus terus dijaga, terus diberi, terus dipenuhi. Kalau tidak, sesuatu yang lain akan menagihnya kembali. Lebih mahal, lebih kejam. Malam Jumat Kliwon itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada angin aneh, tidak ada listrik padam seperti cerita-cerita murahan. Justru terlalu normal, dan itulah yang membuatnya terasa salah. Aku lewat depan warung Bu Marliah sekitar pukul 10 malam, berniat pulang cepat. Tapi langkahku melambat saat melihat lampu warung masih menyala. Padahal biasanya, seberapapun ramainya, malam Jumat warung itu tutup lebih awal. Bangku-bangku tersusun rapi. Tidak ada satupun pelanggan. Tidak ada suara piring. Tidak ada teriakan pesanan. Tapi dapur di belakang hidup. Terlalu hidup. Lampunya terang menyilaukan. Dan dari sana terdengar suara cobek dipukul pelan, berulang, seperti hitungan yang tidak ingin salah. Aku berdiri di seberang jalan, tidak berani mendekat, tapi juga tidak sanggup pergi. Bau sambal pecel tercium kuat, lebih pekat dari biasanya. Bukan bau yang membuat lapar, tapi bau yang menekan dada, seperti udara lembab di ruang tertutup. Aku tahu, malam ini Bu Marliah tetap memasak, tapi tidak untuk siapapun yang duduk di bangku depan.
Seseorang lewat di belakangku, Pak Darto dari pos ronda. "Mas juga lihat?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Pecelnya nggak dijual," lanjutnya. "Tiap Jumat Kliwon katanya begitu." "Kok Bapak tahu?" Pak Darto tersenyum tipis. "Karena pernah ada yang nekat beli." Aku menelan ludah. Terus, besoknya orang itu sakit. Bukan sakit perut, tapi linglung, kayak kehilangan sesuatu. Kami terdiam. Dari dalam dapur suara cobek berhenti sejenak. Lalu terdengar suara air disiram. Seperti seseorang sedang mencuci tangan. Lama sekali. Aku bersumpah mendengar suara lain di sela-sela itu. Nafas kecil, terputus-putus. Seperti orang yang sedang menahan tangis agar tidak terdengar. Bu Marliah, suara itu lirih, sangat lirih. Pak Darto memejamkan mata. "Jangan dengarkan." Tapi telingaku sudah terlanjur menangkapnya. Lampu depan warung mati. Tinggal lampu dapur yang menyala, memantulkan bayangan Bu Marliah di dinding. Bayangan itu bergerak aneh. Kepalanya menunduk, bahunya naik turun, seolah dia sedang berbicara dengan sesuatu yang lebih pendek darinya. Aku sudah masak. Suara Bu Marliah terdengar samar. Bukan suara ibu yang melayani pelanggan. Ini suara lain, lebih dalam, lebih lelah. Seperti yang diminta. Aku menggigit bibir. Jantungku berdegup terlalu keras. Cobek kembali dipukul. Kali ini lebih cepat, lebih kasar. Seperti orang yang sedang dikejar waktu. Pak Darto menarik lenganku. "Pulang, Mas. Ini bukan tontonan." Aku ingin menurut, tapi kakiku berat. Di tengah bau sambal yang menyengat itu, ada aroma lain yang muncul. Bau logam. Bau yang mengingatkanku pada luka yang belum kering. Tiba-tiba pintu dapur terbuka sedikit. Cukup untuk memperlihatkan lantai yang basah. Bukan air biasa. Warnanya gelap, merembes keluar lalu berhenti tepat di ambang pintu, seolah tahu batas. Bu Marliah berdiri di sana. Wajahnya pucat, lebih pucat dari biasanya. Matanya merah, tapi kering, tidak ada air mata. Dia menatap ke arah kami. Tatapan kosong, seolah tidak benar-benar melihat siapapun. "Warung tutup," katanya datar. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berani bertanya. Pintu ditutup kembali, lampu dapur padam. Seketika malam kembali seperti biasa, terlalu biasa. Bau sambal perlahan menghilang, digantikan udara dingin yang membuat kulitku merinding. Kami berjalan pergi tanpa bicara. Baru setelah beberapa langkah, aku berani menoleh. Warung itu gelap, tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang masih terjaga di dalamnya, menunggu. Di rumah malam itu, aku tidak bisa tidur. Bau pecal masih terasa di hidungku. Dan setiap kali aku hampir terlelap, suara cobek itu muncul lagi di kepalaku. Tok, 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 teratur, seperti hitungan. Akhirnya aku paham, malam Jumat Kliwon bukan malam libur bagi Bu Marliah. Itu justru malam paling sibuk. Hanya saja, pecal yang dimasak malam itu bukan untuk orang-orang yang datang bawa uang. Dan sejak malam itu, setiap kali melewati warung itu di hari Jumat Kliwon, aku tidak pernah lagi bertanya kenapa bangku-bangkunya kosong. Karena aku tahu, ada pesanan yang harus dipenuhi, dan ada harga yang tidak boleh dilihat siapapun. Hilangnya anak perempuan Bu Marliah tidak pernah diumumkan. Tidak ada tangisan di jalan. Tidak ada orang berlari ke rumah ketua RT. Bahkan tidak ada satupun kertas laporan yang masuk ke kantor desa. Anak itu lenyap begitu saja, seperti bayangan yang ditarik pelan ke balik dinding, dan semua orang seolah sepakat untuk tidak menoleh terlalu lama. Aku sadar betul, hari ketika keberadaannya resmi menjadi tidak ada. Bukan karena ada kabar, tapi karena pertanyaan berhenti. Tidak ada lagi yang bertanya, anaknya kemana? Seolah pertanyaan itu sendiri sudah dilarang. Warung tetap buka, bahkan semakin ramai. Aku berdiri di antrean, mendengar dua ibu berbisik di belakangku. Suaranya rendah, nyaris menyatu dengan suara piring. "Anaknya Bu Maria sudah lama gak kelihatan ya?" "Iya," jawab yang satunya cepat. "Katanya ikut saudara. Kok gak pernah pulang?" Hening sejenak, lalu suara sendok menyentuh piring. "Udah, jangan dibahas." Kalimat itu diucapkan datar, tanpa emosi, seperti mengulang aturan tak tertulis yang semua orang tahu, tapi tidak pernah dibicarakan.
Aku memperhatikan Bu Marliah. Sejak malam Jumat Kliwon itu, dia tidak pernah lagi menyinggung anaknya. Tidak menyebut nama, tidak terlihat mencari, tidak ada wajah panik seorang ibu yang kehilangan. Yang ada hanya tubuh yang terus bergerak, melayani, memasak, menerima uang, seperti mesin yang dipaksa terus hidup. Suatu pagi aku memberanikan diri bertanya langsung, bukan soal keberadaan, hanya memastikan. Bu, anaknya masih sekolah kan? Tangannya berhenti sesaat, hanya sesaat, lalu kembali bekerja. Mas, katanya pelan, tanpa menatapku. Kalau sesuatu sudah diambil, jangan dipanggil-panggil. Aku membeku. Kata diambil itu terdengar seperti kehilangan biasa, lebih seperti penyerahan. Hari-hari berikutnya, aku mulai mendengar hal-hal kecil yang tidak masuk berita, tapi menyelinap lewat celah percakapan. Ada yang bilang malam tertentu pernah mendengar suara anak kecil tertawa di dapur warung, padahal Bu Marliah sendirian. Ada juga yang mengaku melihat sepatu anak perempuan terselip di rak belakang, berdebu, seolah sudah lama tidak disentuh. Seorang karyawan lama yang dulu sering membantu anak itu berhenti datang. Sebelum pergi, dia sempat berbisik padaku. Mas, kalau suatu hari ada yang nanya soal anak itu, bilang aja nggak tahu. Kenapa? Dia menelan ludah. Soalnya yang tahu biasanya ikut hilang. Aku ingin tertawa, tapi tenggorokanku kering. Yang paling membuatku tidak tenang adalah perubahan suasana rumah Bu Marliah. Rumah barunya besar, rapi, tapi selalu terasa kosong. Tidak ada suara televisi anak, tidak ada mainan, tidak ada jemuran baju kecil, seperti rumah yang dibangun dengan sengaja tanpa ruang untuk anak-anak. Suatu sore aku melihat Bu Marliah duduk di teras sendirian. Uang masih mengalir, warung masih jaya, tapi dia memeluk lututnya seperti orang kedinginan. Bu, kataku pelan, kalau ada apa-apa, warga bisa bantu. Dia menatapku lama sekali, matanya merah, tapi tidak basah. Kalau dibantu, nanti gantinya lebih berat. Aku tidak bertanya lagi. Tidak adanya laporan justru menjadi laporan terbesar. Desa ini biasanya ribut kalau ayam hilang, apalagi anak. Tapi untuk anak Bu Marliah, semua diam. Kepala desa diam, RT diam, bahkan polisi yang sering ngopi di warung seberang tidak pernah bertanya. Seolah ada kesepakatan sunyi, jangan sentuh itu. Malam-malam tertentu saat angin membawa bau sambal kacang yang hangat, aku merasa mencium aroma lain, lebih halus, seperti bau rambut anak yang baru dicuci. Dan entah kenapa setiap bau itu muncul, warung Bu Marliah keesokan paginya selalu lebih ramai dari biasanya. Anaknya hilang tanpa laporan, tanpa pencarian, tanpa air mata di depan umum. Tapi sebagai gantinya, warung itu tidak pernah sepi. Seolah kehilangan satu nyawa telah dibayar dengan ribuan langgah yang datang tiap hari. Dan disitulah akhirnya aku paham. Anak perempuan Bu Marliah tidak hilang karena diculik atau kabur. Dia hilang karena tidak pernah lagi dianggap sebagai sesuatu yang boleh dicari. Karena di desa ini, ada hal-hal yang kalau sudah diberikan, tidak boleh diminta kembali. Awalnya pesugihan itu seperti tamu yang sopan. Datang diam-diam, memberi tanpa banyak suara. Tapi setelah anak itu hilang, semuanya berubah. Seolah apapun yang berdiam di balik warung nasi pecel Bu Marliah mulai merasa lebih berani, lebih lapar. Dan kali ini, ia tidak mau dibayar dengan hal-hal kecil. Aku mulai menyadarinya dari pelanggan. Satu persatu, orang-orang yang terlalu sering makan di sana datang dengan wajah berbeda. Ada yang matanya kosong, seperti kurang tidur berhari-hari. Ada yang gemetar tanpa sebab. Seorang bapak yang dulu selalu bercanda, kini makan dengan tangan bergetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Masih enak? Tanyaku suatu pagi. Dia mengangguk cepat, terlalu cepat. Enak, tapi kalau nggak makan, dada saya kayak ditindih. Kalimat itu terdengar seperti keluhan biasa. Tapi di desa ini, kami tahu ada rasa sakit yang tidak datang dari tubuh. Warung makin ramai, uang makin deras. Tapi bersamaan dengan itu, kejadian aneh makin sering. Karyawan pingsan di dapur. Ada yang muntah hitam setelah pulang kerja. Bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi. Namanya hanya disebut sekali, lalu hilang dari obrolan. Pulang kampung, kata Bu Marliah setiap kali ditanya. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar terlihat pulang.
Aku pernah masuk ke dapur, membantu sebentar karena antrian panjang. Di sana, bau sambal jauh lebih menusuk. Panci besar itu seperti bernapas, uapnya naik turun pelan. Bu Marliah berdiri di depannya, wajahnya tegang. "Bu, sambalnya hari ini beda," kataku tanpa sengaja. Dia menoleh cepat, terlalu cepat. "Enak, tapi kalau nggak makan, dada saya kayak ditindih." Malam itu aku tidak bisa tidur. Di kepalaku terenyang suara-suara kecil, seperti orang memanggil dari jauh. Dan di antara suara itu, aku mendengar tangisan. Bukan tangisan keras, tangisan yang ditahan, dipaksa pelan, seperti anak yang tahu kalau dia menangis terlalu kencang, sesuatu yang lebih buruk akan datang. Keesokan harinya, Bu Marliah terlihat lebih kurus. Matanya cekung, tangannya gemetar saat menghitung uang. Warung tetap penuh, tapi dia seperti tertinggal di belakang, diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Apa nggak capek, Bu?" tanya seorang pelanggan. Bu Marliah tersenyum kaku. "Capek itu nanti." Jawaban itu membuatku merinding, seolah capek bukan lagi haknya. Pesugihan itu mulai menagih dengan cara yang tidak bisa disembunyikan. Bukan cuma rasa, bukan cuma ketagihan, tapi mimpi buruk. Orang-orang mulai memimpi hal yang sama. Dapur sempit, lampu terang, bau sambal, dan suara anak kecil yang memanggil ibu berkali-kali, sampai suara itu berubah jadi erangan. "Aku mimpi aneh," kata Pak Darto suatu pagi di pos ronda. Tidak ada yang menimpali, karena beberapa dari kami mengalami mimpi serupa. Dan yang paling menakutkan, Bu Marliah tahu. Suatu sore, saat warung sepi sesaat, dia berkata padaku tanpa diminta. Dia minta lagi. Aku menatapnya. "Siapa, Bu?" Bu Marliah tertawa kecil, tawa yang patah. Kalau nggak dituruti katanya nanti ambil sendiri. Sejak itu kejadian semakin kasar. Pelanggan jatuh pingsan di tempat. Seorang ibu melahirkan lebih cepat setelah makan di sana. Bayinya lahir tanpa tangis. Warung tetap buka keesokan harinya, lebih ramai dari sebelumnya. Aku ingin berhenti datang. Aku sungguh ingin. Tapi seperti yang lain, ada tarikan yang tidak terlihat. Ada rasa takut kalau menjauh, seolah sesuatu akan datang mencariku kalau aku berani berhenti. Pesugihan itu tidak lagi puas dengan satu tumbal. Ia sudah mencicipi darah, dan kini ia tahu Bu Marliah tidak punya pilihan selain terus memberi. Dan setiap kali dia ragu, setiap kali tangannya gemetar saat mengaduk sambal, bau itu muncul lebih kuat. Bau yang mengingatkan bahwa kesepakatan sudah dibuat. Lebih kejam, lebih lapar, dan tidak akan berhenti sampai semua yang dimiliki Bu Marliah, uang, warung, dan sisa jiwanya habis satu persatu. Penutupan itu tidak diumumkan. Tidak ada tulisan di depan warung. Tidak ada kabar dari mulut ke mulut. Warung nasi pecel Bu Marliah hanya tidak buka. Dan anehnya, justru itulah yang membuat orang-orang panik. Subuh itu, antrean sudah terbentuk seperti biasa. Orang-orang berdiri di depan lapak yang gelap, menunggu lampu menyala, menunggu bau sambal muncul. Tapi menit demi menit berlalu dan tidak ada apa-apa. Panci tidak dikeluarkan, tenda tetap terlipat, pintu dapur tertutup rapat. Biasanya juga telat, gumam seseorang. Tapi ketika matahari mulai naik, kegelisahan berubah jadi bisik-bisik. Ada yang mencoba mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ada yang memanggil nama Bu Marliah, sekali lalu berhenti, seperti takut menyebutnya terlalu keras. Aku datang sedikit terlambat. Dari jauh, aku tahu ada yang salah. Antrean bukan lagi soal lapar. Wajah-wajah itu tegang, pucat, seperti orang kehilangan pegangan. "Bu Marliah kemana?" tanyaku pada Pak Darto. Pak Darto menggeleng. Rumahnya juga nggak kebuka. Kami berjalan ke rumah barunya. Pagar terkunci. Mobil ada, tapi ban depan kempes. Pintu tertutup rapat. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada bau masakan. Bahkan ayam pun tidak terdengar. Seorang warga nekat masuk lewat samping. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan wajah putih. "Di dalam kosong," katanya. "Rapi, terlalu rapi."
Kami saling pandang. Rapi bukan kabar baik. Sore harinya, bau itu muncul. Bau sambal pecel yang kuat keluar dari warung yang seharusnya mati. Orang-orang berdiri di kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat. Bau itu datang seperti undangan, tapi tidak ada yang menjawab. Malam turun cepat, dan disitulah semuanya berubah. Lampu warung menyala sendiri. Satu persatu, tanpa suara saklar, cahaya kuning menyebar, memperlihatkan bangku kosong, panci terbuka, cobek tergeletak di lantai. Sambal di dalam panci menghitam, permukaannya retak seperti tanah kering. Tidak ada Bu Marliah, tapi ada jejak. Di lantai dapur, terlihat bekas seretan, tipis, memanjang ke arah pintu belakang. Bukan bekas darah segar, lebih seperti cairan kental yang sudah mengering. Warnanya gelap, hampir menyatu dengan lantai. "Ini harus dilaporkan," kata seseorang. Tidak ada yang bergerak. Kami berdiri mematung saat suara itu terdengar. Suara cobek. Tok, tok, tok. Pelan dari arah dapur. Padahal semua orang bisa melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak datang dari luar. Ia muncul langsung di kepalaku. Di antara suara itu ada bisikan, suara perempuan yang aku kenal betul. Aku sudah bayar. Suara itu lemah, putus-putus. Lampu dapur berkedip, bau logam menyeruak. Salah satu warga muntah di tempat, yang lain mundur terbirit-birit. Tiba-tiba semua lampu mati. Gelap total. Kami berlari tanpa arah, tanpa berani menoleh. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang berteriak, seolah rasa takut itu terlalu padat untuk dikeluarkan lewat suara. Keesokan paginya, warung itu ditutup papan, bukan oleh Bu Marliah, oleh warga, dengan paku dan palu, cepat, seolah ingin menutup lubang sebelum sesuatu keluar lagi. Tidak ada yang berani membuka. Sejak malam itu, warung nasi pecel Bu Marliah resmi tutup, mendadak, tanpa penjelasan, tanpa pemilik. Dan yang paling mengganggu, sejak hari itu, beberapa orang yang dulu selalu antre subuh mengeluh hal yang sama. Mereka tidak bisa makan apapun. Bukan karena tidak lapar, tapi karena setiap kali nasi masuk ke mulut, mereka mencium bau sambal pecel itu lagi. Seolah warungnya memang tutup, tapi sesuatu di dalamnya belum pergi. Sekarang kalau kau lewat jalan itu, kau tidak akan menemukan apa-apa yang istimewa. Tidak ada tenda, tidak ada bangku, tidak ada antrian subuh. Warung nasi pecel Bu Marliah seolah tidak pernah ada. Lokasinya kosong, ditumbuhi rumput liar. Sebagian tanahnya amblas sedikit seperti pernah menahan beban berat terlalu lama. Tapi orang-orang Sidoarjo tahu, tempat itu bukan kosong. Tidak ada yang menunjuk langsung, tidak ada yang berhenti terlalu lama. Kalaupun harus lewat, langkah dipercepat, pandangan lurus ke depan. Seolah tanah itu bisa mendengar, seolah mengingat. Yang benar-benar hilang bukan cuma warungnya, tapi namanya. Nama Bu Marliah tidak pernah lagi disebut dengan suara normal. Kalau terpaksa muncul dalam obrolan, selalu disamarkan. Yang dulu jual pecel, warung itu, kamu tahu sendiri, tidak pernah jelas, tidak pernah lengkap. Nama itu seperti kata terlarang, terlalu berat untuk diucapkan terang-terangan. Aku pernah mencoba menyebutnya, pelan, di pos ronda. Suasana langsung berubah. "Jangan," kata Pak Darto tepat, suaranya rendah. "Udah cukup." Tidak ada yang bertanya kenapa. Semua tahu, ada nama-nama yang kalau dipanggil, bisa menjawab. Rumah Bu Marliah sekarang kosong. Catnya mulai mengelupas, pagar berkarat. Tidak ada yang berani membeli, meski harganya jatuh jauh. Pernah ada pendatang yang nekat menawar. Malam pertamanya di rumah itu, dia lari sambil menangis. Katanya mendengar suara cobek dari dapur yang tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada yang mengejarnya, tidak ada yang menertawakan. Karena kami semua pernah mendengar suara itu. Tentang anak perempuannya,
Tidak ada satu versi pun yang benar-benar disepakati. Ada yang bilang jasadnya dikubur diam-diam. Ada yang yakin dia tidak pernah mati, hanya berpindah tempat. Tapi semua versi berakhir di titik yang sama. Jangan dicari, jangan ditanya, jangan diingat terlalu lama. Dan tentang Bu Marlia sendiri, itu bagian yang paling jarang dibicarakan. Ada yang mengaku melihatnya berjalan di pasar lain, jauh dari desa. Wajahnya tua sebelum waktunya, matanya kosong, membawa plastik berisi daun pisang. Tapi saat didekati, orang itu yakin perempuan itu tidak mengenali siapapun, bahkan namanya sendiri. Mungkin itu hukuman terakhir, bukan mati, tapi hidup tanpa siapa-siapa. Sekarang setiap kali mencium bau pecel yang terlalu kuat di pagi hari, beberapa orang tiba-tiba kehilangan nafsu makan. Ada yang mual, ada yang pusing, ada yang mendadak teringat sesuatu yang seharusnya tidak mereka ingat. Dan kalau itu terjadi, orang-orang tua hanya berkata satu hal, pelan tapi tegas. Jangan bahas warung itu. Karena warung memang bisa hilang, bangunan bisa ditutup, tapi perjanjian tidak pernah benar-benar selesai. Ini jagat demit. Dan dari kisah Bu Marlia, kita tahu satu hal. Rizki yang datang terlalu mudah biasanya membawa pulang sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikembalikan.